Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang min, median, dan modus untuk data kelompok. Ini masih bagian dari mata kuliah statistik dan probabilitas. Saya akan mereview sedikit tentang min, median, modus. Apa itu min, apa itu median, dan apa itu modus. Kemudian akan langsung masuk ke contoh soal. Untuk min, daripada data tunggal, kita sudah tahu sebelumnya persamaannya seperti yang ada pada kotak warna merah, di mana min itu merupakan jumlahan daripada suatu data itu, dari data ke I sampai N dibagi dengan jumlah datanya. Nah, untuk data kelompok di sini kita akan menggunakan frekuensi, di mana min dari data kelompok itu frekuensi jumlahan dari frekuensi dikalikan dengan midpoint. Kita akan mencari midpoint untuk tiap data kelompok, kemudian nanti akan dikalikan dengan frekuensi dan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan N. Ini adalah jumlah dari data. Untuk median, selanjutnya kita akan membahas tentang median, di mana nilai median itu merupakan nilai tengah, atau kita sebutnya dengan misalnya istilah kuartil 2. Nah, untuk median itu kita bagi dua cara menghitungnya, di mana untuk datanya berupa bilangan ganjil, jumlah datanya berupa bilangan ganjil, dan jumlah datanya berupa bilangan genap. Untuk jumlah data yang berupa bilangan ganjil, maka mediannya atau nilai tengah dari datanya itu digambarkan dengan data ke N+1 dibagi 2. Kemudian untuk yang jumlah datanya berupa bilangan genap, maka data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, misalnya di sini kita punya jumlah datanya itu 3 untuk bilangan ganjil. Nah, maka mediannya kita cari data ke 3. Berarti karena N-nya 3, berarti 3 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka data mediannya di data kedua. Selanjutnya untuk median, misalnya bilangan genap. Kita contohkan N-nya sama dengan 4. Misalnya bilangan genap, maka data ke N 4 dibagi 2 berarti 2, data kedua ditambah data ke N dibagi 2 berarti 4 dibagi 2, 2 ditambah 1 berarti data ke 2 ditambah dengan data ketiga dibagi dengan 2. Jadi kita seperti mencari rata-rata dari data kedua dan ketiga, nilai tengahnya, bukan rata-rata tapi nilai tengahnya gitu. Nah, untuk datanya harus berupa data yang sudah terurut. Ketika nanti kita mencari nilai dari suatu datanya itu, maka harus dalam urutan yang terkecil ke terbesar, sehingga nanti tidak akan ada kesalahan dalam pemilihan mediannya ketika datanya sudah urut. Nah, untuk yang data tunggal. Kemudian untuk yang data kelompok, maka hampir sama dengan data tunggal, hanya saja nanti untuk data kelompok pemilihan daripada datanya, kalau untuk data tunggal karena dia datanya tunggal, maka kita bisa langsung menghitung data tersebut. Tapi kalau dalam bentuk data kelompok, maka yang dihitung adalah frekuensinya. Di frekuensi keberapa? Misalnya data ke 3, N-nya 3 berarti 3 ditambah 1 kan 4, 4 dibagi 2 kan 2. Maka 2 itu berarti di frekuensi kedua. Nanti di frekuensi kedua kita cari nilainya berapa. Nah, nilai berapa itu nanti kita cari, kan kalau data kelompok biasanya dalam bentuk interval. Nah, nanti kita cari nilai titik tengahnya di antara dua interval itu. Jadi ada upper limit, ada lower limit. Nanti kita masuk ke contoh untuk lebih jelasnya. Selanjutnya untuk yang modus, kita tahu bahwa modus itu intinya data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, untuk data tunggal, datanya
tunggal. Kalau untuk data kelompok maka nanti bisa dilihat dari frekuensi, karena data kelompok biasanya nanti akan mencantumkan frekuensi di situ gitu. Nah, selanjutnya ini untuk misalnya tadi kita melihat mean, median, modus. Untuk kita juga bisa mencari polanya, apakah dia terdistribusi normal atau tidak ketika sudah mendapatkan nilai mean, median, modusnya. Kalau mean, median, modusnya itu sama nilainya, maka dia bisa dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal, di mana di sini diketahui suatu tabel nilai mata kuliah A dari 15 mahasiswa. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, buatlah tabel data grup dalam bentuk rentan dan frekuensi dari tabel tersebut. Kemudian hitung mean, median, modus dari data tersebut. Dan yang ketiga adalah buatlah grafik berdasarkan poin A, di mana poin A ini adalah tabel data grup, dan tentukanlah apakah data tersebut merupakan distribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan untuk yang poin A terlebih dahulu. Nah, jika ingin membuat suatu data group dalam rentan dan frekuensi, maka dapat diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu size of class atau jumlah interval dari data tersebut. Misalnya 5. Nah, karena ini datanya itu tadi ada 15, maka kita jadikan interval 5. Kita memilih interval itu tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu kalau terlalu banyak juga tidak efektif, kalau terlalu kecil juga nanti tidak merepresentasikan data itu gitu. Jadi kita memilih yang tengah-tengah gitu. Mungkin 5, atau misalnya kalau 10 mungkin masih bisa masih terlalu banyak gitu. Karena kan datanya 15. Jadi kita kira-kira di 5 gitu. Kalau misalnya 2 atau 3 itu terlalu sedikit juga nanti, sehingga efeknya tidak merepresentasikan data itu. Nah, selanjutnya misalnya kita pilih di sini 5. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu kita menentukan upper limit atau data terbesar dari data tersebut. Kita tahu tabelnya seperti yang ada di sebelah kanan ini, maka tentukan upper limitnya. Kita tahu data terbesarnya yaitu di 81,21. Nah, maka ini menjadi upper limit. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang namanya lower limit. Berikut kita tentukan lower limit. Lower limitnya dari data ini, dari 1 sampai 15 ini, nilainya yang merupakan data terkecil atau lower limit itu yaitu 78,37. Nah, 78,37 ini nanti, dan juga upper limit yang 81,21 ini akan digunakan untuk menghitung yang namanya step size atau kenaikannya. Jadi dalam satu rentan itu dia step size-nya berapa. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke hitung step size atau class interval. Jadi di sini step size-nya itu merupakan upper limit dikurangin lower limit, kemudian dibagi dengan size of class-nya. Jadi upper limitnya tadi 81,21 dikurangin 78,37, kemudian dibagi dengan size of class-nya 5, sehingga hasilnya 0,568. Nah, dari sini nanti setiap data yang akan kita mulai dari lower limit, kemudian ditambahkan dengan step size-nya 0,568, menjadi satu range atau satu nilai data untuk data kelompok pertama gitu. Nah, kita lanjut dulu. Setelah kita tahu step size yang akan kita gunakan, maka kita bisa membuat data group dari lower limit sampai dengan upper limit dengan step size seperti di atas. Seperti yang ini tadi kita dapatkan yaitu 0,568. Nah, ini dari sini kita mencari buatlah data group dari lower limit sampai upper limit dengan step size seperti yang ada di atas ini, 0,58.
Maka kita hasilkan ini dimulai dari lower limit ya, dimulai dari lower limit yaitu 78,37 ditambahkan dengan 0,568 sehingga menjadi 78,94. Tentunya ini ada pembulatan ya, menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian 78 setelah 78,94 maka lanjut di data kedua yaitu 78,95 sehingga tidak ada overlap di sini datanya, jadi yang tercover tidak boleh ada overlap antara rentan data 1 dengan rentan data 2. Ketika rentan data 1 sampai 78,94 maka data kedua dimulai dengan 78,95 sampai 79,52. Ini rentannya ditambahkan jadi 78,95 ditambahkan dengan step size-nya 0,568. Kemudian dibulatkan sehingga menghasilkan 79,52. Nah, 79,52 ini kemudian dilanjut lagi dengan 79,53 sehingga tidak overlap datanya. Begitu seterusnya hingga mencapai yang size of class yang kita inginkan, yaitu tadi kita tentukan 5 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang frekuensinya kita abaikan dulu. Ini kita dapatkan tabel ini. Nah, kemudian di yang berikutnya kita akan kemudian setelah kita mendapatkan tabel itu, kemudian dikelompokkan data dan dihitung frekuensi banyaknya data yang termasuk dalam rentan data di atas. Jadi data itu selanjutnya data ini, data yang kita tahu, data tunggalnya kita kelompokkan sesuai dengan rentan yang telah kita buat. Jadi ini sebagai patokan untuk mencari si frekuensi itu tadi. Makanya yang tadi saya mengatakan bahwa frekuensinya akan kita dapatkan dari proses ini gitu. Yang tadi kita abaikan dulu. Nah, dari sini kita bisa melihat data frekuensinya. Kita dapatkan ketika rentannya 78,37 hingga 78,94, maka frekuensinya yaitu yang termasuk di dalam 78,37 hingga 78,94 yaitu di 78,37, kemudian di 78,57 yang nomor 9 dan juga nomor 4. Nah, ini kemudian dimasukkan yang lainnya, tidak ada lagi ya yang masuk. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam nilai frekuensi yaitu 2. Kemudian masuk lagi ke 78,95 hingga 79,52. Di sini yang masuk ke 78,95 yaitu di nomor 14 78,96 dan di nomor 15 79,18. Di sini untuk yang nomor kedua ini kan 79,62. Nah, ini tidak masuk karena dia masuk ke range berikutnya yang nomor 3 nanti. Nah, ini untuk yang nomor 2 berarti frekuensinya 2. Selanjutnya seperti itu secara berturut-turut gitu, kita urutkan, kita masukkan yang masuk ke dalam range ini, kemudian kita hitung frekuensinya berapa. Setelah kita dapat tabel ini, nanti kita akan menghitung masuk ke dalam persoalan yang kedua, yaitu menghitung min, median, dan modus dari data tersebut. Nah, nanti ini kita akan bandingkan dengan cara data tunggalnya. Di sini kita hitung min dari data tunggal, ini maksudnya min dari data tunggal, yaitu dengan cara manual. Maksudnya cara manual di sini itu maksud saya adalah data tunggal, yaitu dengan 79,82. Di sini kita hitung, sudah kita hitung. Jadi XI artinya X ke 1 sampai datanya yaitu N-nya sama dengan 15, maka data 1 sampai data 15. Kemudian dibagi dengan 15 atau jumlah datanya, karena jumlah data 15 maka dibagi dengan 15 sehingga menghasilkan 79,83. Nah, untuk yang menghitung min dari data grupnya, kita cari midpoint untuk setiap range ini. Nah, midpoint ini dihitung dari mana? Tinggal yang
upper limit untuk range data pertama ditambahkan dengan lower limit untuk data pertama dibagi dengan 2. Jadi menghasilkan 78,655. Jadi yang ini 78,94 ditambah dengan 78,37 dibagi 2. Jadi kita tahu nilai tengahnya. Nah, untuk setiap range seperti itu sehingga dihasilkan midpoint sebagai berikut. Nah, kemudian kita tahu frekuensinya, kita tahu midpointnya, maka kita jumlahkan frekuensi kali midpoint sehingga menghasilkan data sebagai berikut ya. Jadi 2 dikali 78,655 menghasilkan 157,31 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk datanya kita jumlahkan karena kita sudah mengkalikan frekuensi dikali dengan midpoint menghasilkan data ini yang paling kanan. Nah, kemudian kita jumlahkan dari data ke-1 sampai data ke-5. Di sini berarti kita mendapatkan 1197,805 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu artinya jumlah frekuensinya, bukan jumlah data nomor 1, 2, 3, 4, bukan data grupnya, tapi maksud saya ini adalah jumlah frekuensi ya. Ini mungkin bisa dikoreksi, ini harusnya frekuensi ya. Nah, ini jadi bukan N tapi ini frekuensi. Jadi sehingga menghasilkan jumlah frekuensinya kita tahu 15, maka 79,85. Nah, ini jika dengan data tunggal 79,83 dengan data grup 79,85. Kenapa beda? Karena waktu kita membuat step size kita melakukan pembulatan sehingga di sini agak ada beda sekitar 2 desimal ya, 0,02 ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk kita setelah menghitung median, setelah menghitung min, maka di sini kita menghitung mediannya. Nah, median dari datanya untuk cara manual ini maksudnya untuk data tunggal. Ini data cara manual di sini yang saya maksudkan adalah data tunggal ya. Untuk data tunggal. Nah, jika ganjil, maka kita tahu N ditambah 1 dibagi 2. Karena datanya itu adalah 15, maka 15 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 14 bagi 2, 16 bagi 2 sama dengan 8. Artinya data ke-8. Nah, data ke-8 itu kita bisa dapatkan kalau secara manual kita cari secara manual kita urutkan datanya, kemudian kita cari hasilnya adalah 79,85. Ingat datanya harus urut ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, untuk yang median dari data grup sama, yaitu kita cari karena dia ganjil maka kita menggunakan yang langsung data yang rumus yang ke atas ya. Nah, ini dari sini berarti 15 ditambah 1 bagi 2 berarti sama dengan 8. Nah, artinya data ke-8. Nah, mencarinya untuk data grup itu dengan merunut data dari atas, yaitu pada rentan ini kita urutkan data ke-8 itu ada di berapa. Untuk misalnya ini 2 ditambah dengan, karena ini sudah urut ya rentannya dari terkecil ke terbesar, maka kita langsung saja jumlahkan 2 ditambah 2 ini 4. Kemudian nah, dari ini 4 ditambah 6 berarti ini 10 ya. Nah, karena ini 10 maka karena ini yang kita cari 8, maka 8 itu masuk di rentan ini. Kalau di yang sini dia masih, yang kedua ini masih di 4, kalau dijumlahkan 2 ditambah 2 kan masih 4 nih. Nah, makanya untuk kita capai 8 itu masuknya di frekuensi yang 6 ini. Nah, karena frekuensi ke-6 maka nilainya di antara 79,53 dengan 79,53 hingga 80,10.
untuk mendapatkan nilainya, maka kita cari nilai tengahnya 80,10 ditambah dengan 79,53 dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 79,82. Nah, ini sama, hampir sama ya, tinggal beda belakangnya itu 0,03 ya kalau ini. Karena itu tadi kita pada saat pembuatan data group kita melakukan pembulatan. Selanjutnya untuk modus dari data group, kita bisa langsung melihat dari frekuensi yang terbesar di sini, yaitu di frekuensi ke-6. Nah, untuk frekuensi ke-6 ini nilainya di berapa? Yaitu di 80,10 ditambah 79,53 dibagi 2. Jadi kita cari mediannya di frekuensi ini, yaitu menghasilkan 79,82. Nah, sehingga modusnya dari data grup ini yaitu 79,82. Untuk berikutnya, setelah kita mengetahui min, median, modusnya, kita bisa menjawab pertanyaan ketiga. Tentukanlah apakah data tersebut merupakan distribusi normal atau tidak. Nah, karena kita mengetahui minnya itu tadi 79,85, kemudian mediannya 79,82, kemudian modusnya 79,82, maka ini hampir mirip ya, min sama dengan median sama dengan modus, sehingga bisa dikatakan bahwa data ini memenuhi distribusi normal atau terdistribusi normal datanya. Seperti itu. Nah, digambarkan dengan grafik seperti ini, di mana X-nya itu berupa nilai, kemudian Y-nya berupa frekuensi, dan 1, 2, 3, 4, 5 ini diberikan sesuai dengan notes yang ada. Atau untuk nomor 1 di sini 78,37 sampai 78,94, kemudian nomor 2 itu 78,95 hingga 79,52 dan seterusnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.